Baik, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan sifat fisika kimia suatu zat. Jadi kita akan belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia pada suatu zat. Maksudnya apa saja yang menyebabkan zat-zat tersebut mempunyai sifat fisika atau sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri dan komposisi suatu zat. Artinya, kalau sifat fisika atau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, komponennya sama. Ya, contohnya kalau yang anak-anak sudah pelajari kan misalnya perubahan dari air menjadi es, itu sifat fisika karena ketika nanti membeku, mencair kembali dia berubah menjadi zat cair. Sama. Sifat fisika itu yang akan kita bicarakan di sini adalah kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kemudian kekerasan suatu benda maksudnya ya. Kemudian elastisitas, lenting, elastis, gampang untuk ditarik atau dibuat kemana-mana. Kemudian ada lagi daya hantarnya, bagaimana daya hantar bahan tersebut. Satu lagi, kemagnetan. Kemagnetan di awal kita udah pelajari benda-benda yang bersifat magnet bagaimana. Nah, kita akan bahas sedikit, singgung sedikit di sini tentang kemagnetan kembali karena dia termasuk dalam sifat fisika. Kemudian ada viskositas atau kekentalan. Ada lagi titik didih. Kemudian titik beku. Kemudian titik leleh, semuanya ini adalah sifat-sifat fisika karena tidak menghasilkan zat yang baru. Sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu kerapatan atau densitas atau juga massa jenis. Kalau anak-anak kenal dengan massa jenis ya karena pakai rumus Rho, gitu. Rho sama dengan M per V, yaitu massa jenis suatu zat, massa jenis air. Nah, kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan gambar ini. Kenapa anak ini bisa terbang menggunakan balon? Ya kan? Nah, ini bisa terbang menggunakan balon udara. Oke. Karena apa? Karena ada perbedaan kerapatan antara udara dengan gas yang ada di dalam balon. Kerapatan udara 1.205 kg per meter kubik. Nah, kerapatan gas asetilena atau dengan rumus C2H2 itu 1.092 kg per meter kubik. Jadi massa jenis gas asetilena itu lebih kecil dari udara sehingga anak tersebut bisa terbang menggunakan balon. Karena apa? Gas yang ada di dalam balon mempunyai kerapatan udara yang lebih kecil. Jadi anak-anak sudah paham tidak kenapa itu balon bisa terbang. Karena ini tadi massa jenisnya yang lebih kecil dari udara. Oke, udah paham sekarang ya. Oke. Maka gas asetilena digunakan untuk isi balon udara sehingga bisa terbang ini tadi. Sekarang kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu benda. Kekerasan diukur dengan skala Mohs
menggunakan alat yang bernama sklerometer. Nah, ini sklerometer itu bentuknya seperti ini, bermacam-macam. Tapi ada yang seperti ini juga anak-anak kalau lihat. Nah, kekerasan di sini itu dari beberapa unsur berbeda. AU emas kekerasannya sekian, Cu kubrum kekerasannya sekian. Artinya bahan-bahan itu mempunyai ukuran tertentu. Jadi ketika mau membuat suatu alat yang akan digunakan, mungkin apa harus kekerasannya sekian. Jadi harus diukur dulu menggunakan ini sklerometer dulu sehingga alatnya bisa berguna dengan baik. Kemudian elastisitas, elastis, lentur. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri, terkena tarikan atau dorongan, atau gaya, dan akan kembali ke ukuran atau bentuk awal jika gaya tersebut dihilangkan. Nah, anak ingat karet gelang kalau ditarik, dilepas, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Ya, karet karena dia adalah lentur, elastisitas karena kelenturannya. Nah, kemudian tapi kalau di sini yang akan kita bicarakan elastisitasnya pada apa ini? Anak-anak pasti tahu semua ini. Shockbreaker ya, kalau orang-orang bilang shockbreaker gitu. Shockbreaker ini biasanya ada di mana? Pada kendaraan bermotor. Jadi kalau shockbreakernya sudah tidak bermain, maka ketika lewat jalan berlubang, itu bisa langsung tungsep. Atau kalau lewat gundukan, kalau masih bagus bermain seperti ini kan, lewat gundukan seret, maka dia akan lentur, akan mengikuti alurnya seperti ini. Jadi kalau skobekternya sudah mati, itu maksudnya sudah tidak elastis, maka akan cekrok gitu ya. Kalau anak-anak mungkin naik sepeda motor atau naik dibonceng siapa gitu ya, seperti ini. Ini yang namanya elastis. Dari gambar terlihat sebuah peredam getaran yang umumnya ada di kendaraan bermotor, atau sering disebut shock absorber atau shock, atau anak-anak biasanya bilang shockbreaker gitu ya. Biasanya akan bergerak jika melewati gundukan atau lubang. Akan merapat kembali lagi pada posisi semula. Jadi dia lentur, elastis. Shock absorber atau shock biasanya terbuat dari apa? Dari baja. Karena memiliki elastisitas yang tinggi. Jadi baja itu mempunyai elastisitas yang tinggi. Kemudian daya hantar. Daya hantar itu kemampuan untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Daya hantar, menghantarkan. Daya hantar dapat dikelompokkan menjadi 3. Satu, ada konduktor, bahan yang dapat menghantarkan listrik atau elektron dengan baik. Besi, tembaga, emas, perak. Ya. Konduktor atau anak-anak di rumah itu kabel-kabel listriknya, kabel-kabel kita itu terbuat dari tembaga. Bu, sebenarnya emas bisa digunakan? Ya bisa, tetapi emas kan harganya lebih mahal. Gitu. Coba anak-anak bayangkan kalau kabel listrik di jalan itu digunakan emas dalamnya. Nah, abang nyala. Nah, belum kita nyalakan emasnya sudah hilang. Misalnya seperti itu. Makanya digunakan tembaga ya, candaannya gitu. Oke, berikutnya ada yang namanya isolator. Isolator itu benda yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron. Plastik, kayu itu. Kemudian ada yang namanya semikonduktor. Bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, jika pada suhu tinggi
bersifat sebagai konduktor. Itu contohnya di sini germanium dan silikon. Jadi ada berapa? 3 konduktor, isolator, semikonduktor. Masing-masing mempunyai kemampuan menghantarkan arus listrik yang berbeda-beda. Karena bahannya juga berbeda. Contoh kabel tembaga dan semikonduktor. Nah, ini ada konduktor, ada isolator dari plastik. Konduktornya dari tembaga. Kemudian di sini ada semikonduktor. Semikonduktor ini biasanya yang digunakan pada tape recorder atau digunakan juga pada IC laptop, itu menggunakan ini semikonduktor. Oke. Berikutnya kemagnetan. Di awal semester 2 kita sudah membahas pertama kali tentang magnet. Bagaimana magnet, apa itu magnet, bisa dibuatkah, di dalamnya ada apanya, susunan magnet elementernya bagaimana, anak-anak sudah paham. Mudah-mudahan sudah paham semua. Amin. Kemagnetan jika dapat menarik logam lain di sekitarnya. Jadi jika dia menarik logam lain di sekitarnya disebut dengan magnet. Nah, ini contohnya. Anak-anak kalau beli di abang-abang itu bermacam-macam bentuknya, ya, magnet itu. Tapi ini anak-anak biar paham contoh dari magnet. Dia bisa menarik logam lain yang ada di sekitarnya. Nah, kemagnetan itu dibagi menjadi ada ferromagnetik, dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobal, nikel. Kemudian ada yang namanya paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya magnesium dan litium. Kemudian ada diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Diamagnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Perak, emas, tembaga, bismut. Nah, candaannya ini kalau emas bisa ditarik magnet ya bahaya nih. Toko-toko emas itu, misalnya kita bawa magnet bisa masuk ke kita gitu. Jadi emas tidak bisa ditarik oleh magnet. Berikutnya viskositas, itu kekentalan pada fluida atau zat cair dihasilkan oleh gaya kohesi dan adesi. Ingat gaya kohesi dan adesi, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Adesi, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis. Nah, di sini contohnya, fluida yang memiliki viskositas tinggi, madu dan oli, kekentalannya ya. Fluida yang memiliki viskositas rendah. Nah, viskositas tinggi ini madu. Jadi mempunyai kekentalan yang sangat tinggi. Ini viskositas yang rendah, ini air cair ya. Nah, semakin tinggi viskositasnya, semakin susah benda untuk bergerak atau mengalir pada zat tersebut. Misalnya begini, anak-anak berjalan di air atau berenang di air, atau pas jalan ada air sedikit, anak-anak bisa menghindar. Tetapi kalau berjalan, anak-anak nginjek oli, anak-anak bisa jatuh. Banyak kan kejadian kalau sepeda motor misalnya, sepeda motor itu kalau lewat di air, ada air sedikit, tidak masalah. Tetapi kita kadang tidak tahu pada aspal ada tumpahan oli. Kemudian sepeda motor itu lewat. Nah, biasanya suka apa itu? Malah
jatuh. Karena contohnya seperti itu. Oke. Berikutnya, titik didih. Titik didih suatu zat yang berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Jadi yang dinamakan titik didih itu jika suatu benda sudah menguap pada tekanan tertentu. Contohnya, misalnya air akan berubah menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Ini berarti air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, ketika sudah 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan menguap, berubah. Kalau anak-anak lupa lama-lama pas merebus air, bisa nggak kira-kira airnya habis? Bisa, karena berubah menjadi uap, lama-lama mematikan kompor. Jadi anak-anak kalau merebus air, jangan ditinggal kemana-mana. Karena ada yang mengakibatkan kebakaran juga, karena lupa, ditinggal kemana, ternyata dia merebus air, airnya habis, menjadi uap. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang pakai ini kan bunyi nying. Jadi kalau kita di depan atau kalau kita ada di mana, ini tempatnya sudah berbunyi nying. Oh, berarti airnya sudah mendidih. Ya kan? Airnya sudah berubah menjadi uap ini. Ini kan terbuka tutupnya. Sebelum terbuka. Karena apa? Mengapa terbuka? Karena mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Ya, tekanannya sangat tinggi ke sini. Sehingga akan membuka ini tutupnya dan biasanya akan berbunyi gitu ya. Contoh titik didih, penggunaan oli pada kendaraan bermotor. Saat mesin bermotor bekerja, maka akan dihasilkan panas yang tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan, maka mesin diberikan pelumas atau oli. Jadi untuk mengurangi gesekannya itu, maka di dalamnya, di mesinnya diberikan oli. Nah ini, pada sepeda motor anak-anak diberikan oli, pada mobil diberikan oli. Oli ini digunakan karena mampu bertahan dan tidak menguap pada suhu yang sangat tinggi. Oli merupakan senyawa hidrokarbon yang tersusun sekitar 36 atom C. Susunan karbon yang panjang inilah yang membuat oli titik didihnya sangat tinggi, yaitu 300 derajat Celcius. Jadi anak-anak juga harus dilihat olinya masih ada atau tidak, sepeda motor atau mobil, bapaknya diingatkan ya. Karena apa? Karena kalau habis maka akan terjadi gesekan-gesekan menyebabkan kendaraannya semakin rusak. Karena antara gesekan-gesekan itu tidak ada pelumasnya. Kemudian ada yang namanya titik beku. Merupakan suhu pada tekanan tertentu, zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air pada suhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair. Tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, maka akan berubah menjadi padat. Ini menunjukkan bahwa titik beku air 0 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau tadi titik didihnya 100 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius untuk air. Nah, ini contoh struktur propilen glikol ya. Nah, ini propilen ini dimasukkan ke mobil juga. Cairan pendingin yang mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair, meskipun pada suhu yang sangat rendah. Ini tadi, senyawa propilen glikol.
sebagai pendingin kendaraan. Cairan tersebut mencegah pembekuan kristal es. Maka ketiga zat tersebut dikenal dengan zat anti beku atau anti-freeze. Jadi senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol itu disebut anti-freeze. Jadi anti beku. Karena di negara-negara lain selain Indonesia kan ada yang musimnya, ada musim salju, musim dingin, berarti kan kendaraannya itu harus ada etilen glikol ini sehingga tetap bisa berjalan. Kendaraan bermotornya bisa berjalan. Ada yang namanya titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Titik leleh saat zat padat berubah menjadi cair. Nah, ini di sini ada alkoholnya berapa, titik lelehnya, kalor leburnya berapa bisa dilihat. Nah, ini panci aluminium. Nah, aluminium titik leburnya 660. Pemilihan aluminium sebagai bahan pembuatan alat untuk memasak karena memiliki titik leleh yang tinggi daripada timbal. Nah, ini daripada timbal. Makanya aluminium biasanya digunakan untuk peralatan memasak. Anak-anak peralatan memasak di rumah mamanya kebanyakan terbuat dari aluminium karena lebih cepat panasnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.